Fashion People, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, Kintana bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Jika sebelumnya kita udah pernah ngebahas berbagai macam aksesoris yang menunjang penampilan, kali ini Before After akan ngebahas salah satu item fashion yang cukup populer, yakni topi. Ada sejarah panjang di balik kepopuleran topi yang saat ini kita kenal. Bukan hanya berfungsi sebagai pelindung kepala aja, namun kini topi sudah menjadi bagian penting dari fashion. Beragam model dan bentuk pun hadir. Bahkan ada juga topi yang memang digunakan sebagai perlengkapan seremonial dan identitas suatu event atau komunitas. Langsung aja, ini dia Before After selengkapnya. Gak cuma menutupi kepala, ternyata topi dulunya digunakan sebagai aksesoris hingga perlengkapan seremonial dan keperluan agama. Kini topi banyak dipergunakan sebagai identitas profesi hingga jadi aksesoris fashion yang digunakan oleh berbagai usia. Sebuah catatan sejarah tertua mencatat bahwa topi sudah dikenal sejak 3000 sebelum Masehi. Selain itu, topi juga ditemukan dalam bentuk lukisan pada sebuah makam di Mesir. Lukisan itu menggambarkan seorang laki-laki yang menggunakan topi jerami berbentuk kerucut pada 3200 sebelum Masehi. Para penduduk Mesopotamia kuno juga sering menggunakan topi kerucut terbalik yang sangat mirip dengan vas. Lantas seperti apakah sejarah perkembangan dari topi dari masa ke masa? Yuk kita simak video berikut ini. Topi yang awalnya dipergunakan sebagai perlengkapan perang hingga alat pelindung kepala, pada masa abad pertengahan topi digunakan sebagai salah satu aksesoris pelengkap pakaian. Henin adalah hiasan kepala yang berbentuk kerucut menara atau kerucut terpotong dipakai hingga akhir abad pertengahan oleh para perempuan Eropa dari kelas bangsawan. Pada pertengahan abad 19, perempuan mulai menggunakan bonnets yang bentuknya lebih besar dengan berbagai hiasan seperti bunga, pita, hingga bulu yang cantik. Tradisi mengenakan topi juga harus dilakukan ketika menonton acara pacuan kuda berasal dari Royal Ascot di Inggris. Semua tamu yang hadir diwajibkan menggunakan topi, dan tradisi ini diadopsi juga oleh Amerika Serikat pada acara balap kuda yang dilakukan di Kentucky Derby. Pada 1980-an dan awal-awal abad 21, topi modern mulai banyak diproduksi dan menarik perhatian kaum muda untuk mengikuti mode fashion terbaru. Misalnya yakni snapback hingga topi trucker. Kini banyak topi yang jadi identitas profesi tertentu, misalnya seperti koki, mitres yang dipakai oleh uskup, turban oleh orang Sikh, hingga peci yang jadi identitas laki-laki muslim. Semakin berkembangnya mode dan fashion di seluruh dunia, topi baseball sebagai seragam baseball lalu dikenakan juga untuk cabang olahraga, hingga menjadi bagian dari seragam militer dan kepolisian. Bahkan seiring perkembangan waktu, topi baseball dapat dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Para pembuat topi di London paling terkenal yakni James Look dan Chio dari St. James Street, yang diklaim sebagai toko topi tertua di dunia. Ternyata sebuah catatan sejarah tertua juga mencatat bahwa topi sudah dikenal sejak 3000 sebelum Masehi. Sedangkan para arkeolog banyak yang berpendapat bahwa sebuah temuan sejarah masa Paleolitik 26.000 tahun lalu bernama Venus of Brachympoi menggambarkan topi. Selain itu, topi juga ditemukan dalam bentuk lukisan pada sebuah makam di Mesir. Lukisan itu menggambarkan seorang laki-laki yang menggunakan topi jerami berbentuk kerucut pada 3200 sebelum Masehi. Para penduduk Mesopotamia kuno sering menggunakan topi kerucut terbalik yang mirip seperti vas. Sementara itu, di wilayah Yunani dan Roma dikenal juga topi bernama pileus yang bentuknya mirip batok kepala sederhana. Pileus banyak digunakan oleh budak yang sudah merdeka dan banyak digunakan selama masa perang revolusi sebagai simbol perjuangan kebebasan melawan kaum elit monarki.
Tak cuma jadi penutup kepala, topi juga jadi aksesoris mode yang terus berkembang dari masa ke masa. Dulunya, topi pernah digunakan sebagai perlengkapan perang hingga alat pelindung kepala. Kini di Indonesia khususnya banyak sekali brand lokal yang berangkat dari UMKM meraup keuntungan dengan memasarkan berbagai jenis topi yang hampir rata-rata dimiliki oleh semua orang dengan fungsi pelindung, sekaligus menambah menarik penampilan seseorang. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Topi adalah salah satu dari sekian banyak komponen fashion yang bisa dijadikan pilihan ketika ingin membuat tampilan lebih stunning. Khususnya saat menggunakan topi ketika ingin menutupi bagian kepala karena alasan tertentu. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada topi yang harganya sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah loh. Nah, berikut ini ada 10 topi termahal di dunia yang udah before after rangkum. Kira-kira berapa ya harganya? Langsung aja, ini dia. Fedora sudah menjadi ciri khas dari seorang penyanyi legendaris yakni Michael Jackson. Saking melekat hubungan antara MJ dan Fedora, seorang teman masa kecilnya memberikan Fedora senilai 86 juta pada tahun 2001, tepatnya pada saat ulang tahunnya ke-30. Pada tahun 2013, Fedora ini dilelang dengan harga 673 juta di Inggris. Meski terlihat tidak ada yang spesial pada Fedora ini, harga jualnya menjadi sangat fantastis. Karena item ini milik Michael Jackson dan memiliki makna tersendiri bagi Michael Jackson serta peminatnya. Honda nggak cuma memproduksi produk otomotif, tapi ternyata juga turut mengeluarkan lisensi topi baseball. Dengan harga 119 juta rupiah, kamu sudah dapat memiliki topi Big Wing Head Cap ini. Keunikan dari topi ini ialah dibuat dari plastik yang ramah lingkungan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan lingkungan di sekitar bagi para pemilik topi juga orang di sekelilingnya. Daftar selanjutnya pada 10 topi termahal di dunia adalah Panama Straw Hat yang dibanderol dengan harga sekitar 272 juta rupiah. Topi ini menjadi sangat mahal karena terdapat pita sutra di sisinya. Selain itu, topi ini juga terbuat dari anyaman jerami yang sangat halus dengan desain yang cukup sederhana. Topi ini merupakan produksi perusahaan Optimo yang ada di Chicago. Ada topi Monte Cristi Panama Hat yang diproduksi oleh brand Black yang dibanderol dengan harga 340 juta rupiah sebagai salah satu topi termahal di dunia. Topi yang dikeluarkan oleh produsen yang berada di Hawaii ini merupakan salah satu jenama populer karena memiliki tenunan tangan yang sangat berkualitas, yakni hampir 2.200 tenun per inci persegi. Namun, kamu juga harus bersabar ya jika ingin mengoleksi topi yang satu ini. Lantaran kamu harus menunggu selama 3 bulan untuk topi ini sampai di tangan kamu. Topi yang pernah dipakai oleh Charlie Chaplin ini dibeli dengan harga 843 juta melalui hasil lelang di Inggris pada tahun 2012. Terjual dengan harga yang sangat tinggi, topi ini dianggap sebagai ikon yang sudah melekat dalam diri seorang aktor, produser, serta sutradara yang melegenda yakni Charlie Chaplin. Jadi nggak heran ya, topi ini dihargai dengan nominal yang sangat tinggi. Lagi-lagi, topi termahal datang dari merek brand Black. Memang merek ini dikenal dengan kualitas topinya yang jempolan. Keunikan dari topi ini ialah terdapat hiasan kawat emas di dalam topinya. Topi ini terbuat dari anyaman kertas tipis dan straw yang digunakan pada topi ini. Merupakan salah satu sumber terbaik yakni Toquilla Straw.
Topi yang pernah digunakan oleh Putri Beatrice, keponakan Pangeran Charles dan Kate Middleton, ini dijual dengan harga 133.783 US dollar. Hasil penjualan topi yang ini diperoleh dari hasil lelang dan diberikan kepada UNICEF dan anak-anak yang mengalami krisis di seluruh dunia. Topi berwarna merah muda dan terdapat pita, busur, serta ban kecil ini didesain oleh Philip yang kemudian dilelang pada tahun 2011. Topi dengan harga yang fantastis selanjutnya adalah Deep Blue Sea yang dibanderol dengan harga 12 miliar rupiah. Keunikan yang ada pada topi ini ialah terdapat pada 26 batu mulia, perak, dan emas 18 karat yang melekat dengan indah pada topi ini. Dan ternyata topi ini terinspirasi dari Great Barrier Reef di Australia. Topi yang satu ini diperkirakan dijual dengan harga 36 miliar rupiah. Topi yang satu ini dianggap spesial karena terbuat dari bahan platinum murni berhiaskan berlian. Pantas aja ya, topi ini bernilai miliaran rupiah. Selain itu, topi ini dibuat oleh Louis Mariette, seorang pembuat topi profesional dan juga perancang bagi selebriti dunia. Topi termahal terakhir yakni Popis Tiara yang tidak diketahui berapa harga pastinya. Namun dapat diperkirakan bahwa topi ini bernilai sekitar 136 miliar rupiah. Salah satu hal yang menjadikan topi ini spesial adalah topi ini terbuat dari 540 mutiara, 11 berlian, 22 zamrud, 8 safir, 4 batu permata eceng, 24 karat elemen emas, 9 batu permata garnet, dan potongan tunggal topas serta permata cempaka. Meski demikian, topi ini sudah tidak digunakan lagi disebabkan Pope John Paul I menolak untuk menggunakannya pada saat pemberian gelar Pope atau Paus pada tahun 1975. Ia beranggapan bahwa penggunaan tiara ini merupakan simbol kemuliaan duniawi dan kekuasaan. Itulah deretan 10 topi termahal di dunia yang ternyata terdapat banyak keunikan dengan makna pada topi-topi mahal tersebut. Jadi emang sesuai ya sama harga yang dibanderol. Sesaat lagi Kentana masih akan kembali, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy. Halo fashion people, balik lagi sama aku Kentana. Masih ngomongin soal topi yang merupakan salah satu aksesoris fashion yang sering dipilih untuk melengkapi gaya kamu. Entah digunakan untuk melindungi kepala dari terik matahari maupun sekedar dipakai agar penampilan terlihat lebih bergaya dan menarik. Seperti yang dilakukan oleh Jung So Min, pemeran Baek Sok Hyo dalam drakor Love Next Door, yang kerap menunjukkan outfit yang dilengkapi dengan aksesoris topi. Nah, buat kamu yang penasaran dengan penampilannya, yuk kita intip sejumlah potret OOTD pakai topi ala Jung So Min yang satu ini. 1. Tampil kece dengan gaya feminim, Jung So Min menggabungkan topi baseball bersama blus hitam dan midi skirt putih. Inspirasi selanjutnya yakni suka gaya sporty casual, maka pilih baseball cap buat dipaduin dengan sweater shirt abu-abu, celana jeans, dan sneaker. Tips selanjutnya, kamu bisa memakai t-shirt putih krem dan short patch denim. Pilih baseball cap biru sebagai aksesoris agar tampil kece. Next, biar nggak monoton, kali ini blus warna krem dan short patch denim dikombinasiin dengan tote bag motif plaid dan bucket hat. Selanjutnya, ada perpaduan antara tank top soft blue dengan kemeja putih, celana jeans, dan bucket hat hitam. Nah, untuk musim dingin, gaya Jung So Min mengenakan turtleneck top, long coat, dan celana panjang, serta bunny hat ini bisa kamu coba. Inspirasi selanjutnya, kamu juga bisa mengandalkan beret hat sebagai pelengkap gaya. Tampak cocok jika dipakai bareng crew neck, sweatpants, dan sneaker. Inspirasi ke-8,
super praktis dan juga nyaman. Kombinasiin baseball cap putih dengan sleeveless top dan midi skirt warna ungu. Selanjutnya, ciptain tampilan yang lebih stylish dengan memadukan crop top dan sweatpants putih bersama long coat krem dengan topi leather hitam. Nah, untuk look yang modis saat cuaca dingin, kamu juga bisa menggunakan turtleneck top dengan jaket, black skirt, beret hat, dan juga sneaker. Dan inspirasi terakhir, kamu bisa memadukan blus dengan skinny jeans. Jangan lupa ya, kenakan topi baseball untuk memberikan kesan modis. Nah, gimana? Penambahan topi membuat outfit Jung So Min terlihat lebih catchy kan? So, kalau kamu memiliki banyak koleksi aksesoris fashion yang satu ini, nggak perlu ragu buat memanfaatkannya sebagai pelengkap gaya sehari-hari. Dan selamat mencoba! Gak terasa waktunya Kintana harus pamit undur diri, namun sebelum itu Kintana mau ngingetin untuk fashion people di rumah, buat selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye!